Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan dan santriwati, ustaz-ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas Babul Badali. Sebelumnya kita telah membahas tentang Ibdalul Hamzah, ya, menggantikan Hamzah kepada haraf mad atau sebaliknya haraf mad menjadi Hamzah. Nah, kita pada pagi ini masih akan membahas tentang Ibdalul Hamzah yang menggantikan Hamzah. Nah, gitu. Untuk itu langsung saja mari kita baca 3 bait bersama-sama. Kalikan aja 3 bait yang lugotnya. Langsung saja mari kita baca lugotnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyuftah upami dipatahkan itu sanial hamzah ini. Isra domin dinasabah dah harkat dhamma au fathin kata Nabi dinasabah dah harkat fathah kulibah maka ditukarkan itu sanial hamzah ini wawan karena wawu wayan olibu sarang ditukarkan itu sanial hamzah ini yaan kana ya isro kasrin dinasabada kasro gul kasri ari hamzah kadua anu dikasrohkeun mutlakon barina mutlak kaza eta tetep nya kitu deui sapertoskeun ieu isra kasrin wa asir sareng kedah ngajantenkeun anjeun wawan kana wawu ma kana hamzah kadua yudomu didomahkeun itu ma malam yakun salagi henteu kabuktosan itu ma yudomu atamma eta nyampurnakeun itu mayudomu lafdon kana lafad fadzaka maka ari ieu mayudomu jaa eta datang itu daka yaan
barina jadiya mutlaqon barina mutlaq wa a'ummu sareng ari lafad a'ummu wa nahwuhu sareng saumpamana itu a'ummu umma kata kedah ngamaksud anjeun wajhaini karena dua cara pembacaan bisanihi dina huruf anu kadua tina itu lafad a'ummu. Silakan baca alnya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam bait ini akan menjelaskan yang pertama hamzah, yang kedua bisa digantikan kepada wawu, bisa digantikan kepada iya, dan nanti bait terakhir hamzah yang terakhir digantikan kepada iya. Catatan yang pertama, iyubtah apabila dipatahkan hamzah yang kedua, berarti ada hamzah yang kedua, ada dua hamzah, yang kedua dipatahkan, tetapi isro domin hamzahnya setelah didomahkan. Apabila hamzah yang kedua dipatahkan sebelumnya didomahkan kuliba wawan, hamzah yang kedua harus digantikan kepada wawu. Maksudnya apabila ada dua hamzah, hamzah yang kedua dipatahkan, hamzah pertama didomahkan kuliba wawan, hamzah yang kedua digantikan kepada wawu. Contohnya uaidama, sok uaidama, hamzah pertama didomahkan, hamzah kedua dipatahkan, hamzah kedua digantikan kepada wawu. Uaidama. Jadi uaidama. Mana ada lagi betnya, Jang? Masalah yang kedua. Yan qolibu. Digantikan hamzah yang kedua, isro kasrin setelah kasroh, hamzah kedua dipatahkan, hamzah pertama dikasrohkan, hamzah kedua digantikan kepada iya. Contohnya i'ammi, jadi iyami, i'ammi, jadi iyami. Kesimpulannya hamzah kedua dipatahkan, hamzah pertama didomahkan,
Hamzah kedua digantikan kepada wawu. Contohnya uaidama jadi uwaidama. Masalah yang kedua, hamzah kedua dipatahkan. Hamzah pertama dikasrohkan. Hamzah kedua digantikan kepada iya. Contohnya i'ammi jadi iyammi. Sudah yang Adam simpulkan yo. Untuk bait yang pertama yaitu bait yuftahis rodomin au fathin kulib wawan seperti itu ya. Itu menjelaskan bahwa jika ada dua hamzah ya dalam satu kalimat, kemudian hamzah yang keduanya itu diberi harkat fathah dan terletak setelah dhammah atau fathah, maka hamzah yang dipatahkan ya itu harus digantikan kepada wawu ya. Diulangi, jika ada dua hamzah dalam satu kalimat, kemudian hamzah yang kedua dipatahkan dan terletak setelah harkat dhammah atau harkat fathah, maka hamzah yang kedua harus digantikan kepada wawu. Contoh hamzah digantikan kepada wawu setelah harkat dhammah. Contohnya itu ialah uwaidimu. Apa? Uwaidimu. Uwaidimu itu adalah bentuk tasghir dari lafaz adimun. Asalnya uaidimu. Ya, asalnya apa? Uaidimu. Ada hamzah dua. Uaidimu. Hamzah yang kedua dipatahkan dan harkat sebelumnya itu didomahkan, maka hamzah yang kedua harus digantikan kepada wawu. Nah, kemudian contoh yang setelah harkat fathah awadimu. Nah, itu adalah bentuk jamak taksir atau sigat muntahal jumu dari lafaz adimun. Asalnya aadimu. Nah, hamzah yang kedua dipatahkan dan sebelumnya itu harkat fathah, maka hamzah yang kedua wajib digantikan kepada wawu. Awadimu. Nah, itu mungkin penjelasan dari bait yuftahis rodomin au fatin kulib wawan. Kemudian waya anisro kasrin yang kolib. Nah, jika hamzah yang dipatahkannya itu terletak setelah harkat kasroh, maka tidak digantikan kepada wawu tapi digantikannya kepada iya. Contohnya aamu ya, iamu. Nah, maka hamzah yang kedua wajib digantikan kepada iya, jadi iyamu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu mungkin penjelasan dari bait yang pertama. Sudah. Masalah yang kedua, dul kasri mutlakon kada wa mayudomu. Hamzah keduanya apabila dikasrohkan asir wawan malam yakun labdon atamu. Apabila hamzahnya dikasrohkan sekarang, contohnya uimma sok. Apabila setelah dan wawunya digantikan kepada iya. Apabila sok sama-sama, apabila hamzahnya dikasrohkan, sebelumnya didomahkan,
Hamzah digantikan kepada iya. Contohnya uimma jadi uyima. Apabila hamzah kedua dikasrohkan, hamzah kedua didomahkan, hamzahnya digantikan kepada iya. Contohnya uimma fi'il bila majul tina amma uimma jadi uyimma. Apabila hamzah kedua dikasrohkan, hamzah pertama didomahkan, fi'il bina majhul uimma jadi uyima. Terus betnya dibuka lagi Jang. Jadi wawunya digantikan kepada apa? Iya. Apabila hamzah kedua dikasrohkan, apabila hamzah kedua dikasrohkan, sok. Apabila hamzah kedua dikasrohkan, fi'il bina majhul, lapad amma, jadi uimma, jadi uyima. Malam yakun labdon atama, selagi kalimatnya tidak disampurnakan, sok. Diakhiri dengan hamzah. Apabila kalimat yang dikasrohkan, apabila hamzah dikasrohkan, hamzah yang kedua digantikan kepada iya. Contohnya uimma jadi uyima. Masalah keempat, kadaka seperti isro kasrin, mayudomma wawan. Apabila ain fiilnya, apabila hamzahnya didomahkan, teruskan betnya. Pada kayaan mutlakon, ja'a wa ummu, wa nahu wajaini, pisani umma. Maksudnya apabila hamzah kedua didomahkan, hamzah kedua macanya bisa dua jalan. Pertama, hamzahnya digantikan kepada wawu. Ummu bisa ummu. Hamzah kedua digantikan kepada wawu. Atau hamzahnya ditetapkan.
Jadi a'ummu. Masalah yang keempat, apabila hamzahnya didomahkan, hamzahnya bisa dua cara. Pertama, hamzahnya digantikan kepada wawu. Hamzah kedua digantikan kepada wawu. Dibaca a'umu. Yang kedua hamzahnya ditetapkan. Jadi a'umu. Masalah kelima, apabila hamzahnya di akhir, hamzah kedua digantikan kepada iya. Contohnya qur'a jadi qur'aya, jadi qur'a. Qur'u jadi qur'uyu, jadi qur'u. Kir'i hamzah kedua digantikan kepada iya, jadi kir'i, jadi kir'i. Qur'u, qur'a, qur'u, kir'i. Kesimpulannya, apabila hamzah kedua wawu, apabila tidak diakhiri dengan hamzah, hamzah kedua membacanya bisa dua. Bisa digantikan kepada doma, bisa hamzahnya ditetapkan. Apabila hamzah dua dijadikan kalimat terakhir, hamzah terakhir digantikan kepada iya. Contohnya qur'a, jadi qur'aya, jadi qur'a. Contoh kedua qur'u, jadi qur'uyu, jadi qur'u. Contoh ketiga kir'i, jadi kir'i, jadi kir'i. Sok yang jejang lah, jangan adam. Untuk bait yang kedua yaitu bait dzul kasri mutlaqon kaza wa ma yudom wawan asir malam yakun lafdon atam. Nah, untuk penjelasan dari lafaz dzul kasri mutlaqon kaza, nah, itu menjelaskan bahwa jika hamzah yang kedua itu dikasrohkan, ya, maka secara mutlak hamzah yang dikasrohkan itu digantikan kepada iya, yang sebagaimana isro kasrin. Nah, seperti itu. Jadi diulangi, hamzah yang kedua yang jika dikasrohkan maka secara mutlak digantikan kepada ya. Maksudnya mutlak itu baik sebelumnya doma, fathah atau kasroh. Wajib hamzah yang kedua digantikan kepada ya, gitu ya. Contohnya, ya, contoh yang hamzah yang dikasrohkan setelah fathah. Ayinnu, ya, contohnya ayinnu, asalnya itu ainnu, nah, atau aimmatu, asal menjadi ayimmatu. Nah, ainnu itu adalah fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari mutakalim wahdah. Ainnu menjadi ayinnu.
A'immatu menjadi ayimmatu. Kemudian contoh hamzah yang digantikan kepada iya setelah harakat kasroh, ya. Iimmu. Nah, iimmun asal menjadi iimmun, ya. Iimmun asalnya iimmun. Nah, itu. Kemudian contoh yang terakhir, hamzah dikasrohkan menjadi iya yang setelah domah, ya. Uinnu, ya, menjadi uyinnu. Uinnu menjadi uyinnu. Nah, seperti itu, ya. Kemudian penjelasan dari lafaz wa ma yudhammu wawan asir itu menjelaskan bahwa hamzah kedua yang didomahkan, ya, itu harus digantikan kepada wau, ya. Wa ma yudhammu wawan asir, hamzah yang kedua jika didomahkan harus digantikan pada wau. Nah, itu pun sama, ya, baik sebelumnya domah, fathah atau kasroh, sama. Contohnya aubu, ya, menjadi awubu. Awubu ini adalah bentuk jamak dari lafaz abun, ya, yang mana asalnya abubu menjadi aubu, maka hamzah yang kedua digantikan kepada wau jadi aubu. Itu. Kemudian contoh yang terletak setelah kasroh, ya, iwummu. Nah, asalnya iummu, ya, iummu itu sama bentuk jamak, bukan. Iwummu itu asalnya adalah imum, ya, imum menjadi iummu. Nah, kemudian hamzah yang kedua digantikan kepada wau jadi iwummu. Kemudian contoh setelah harakat dhamma, ya, uwummu asalnya uummu, gitu. Nah, mungkin itu, ya, penjelasan dari wama yudhammu wawan asir. Hamzah yang kedua jika didomahkan harus digantikan kepada wau, itu pun malamnya kun lafdon atamma, jika jika hamzah yang kedua itu yang didomahkan tidak berada di akhir kalimat, ya, jika tidak berada di akhir kalimat. Malam yakun lafdon atamma. Bagaimana jika berada di akhir kalimat? Pada bait selanjutnya fadaka ya'an mutlaqon ja'a, ya, fadaka ya'an mutlaqon ja'a. Jika hamzah yang kedua didomahkan itu berada di akhir kalimat, maka tidak digantikan kepada wau tapi digantikannya kepada ya secara mutlak. Nah, gitu. Contohnya qur'aun, ya, qur'aun menjadi qur ayun, ya, kemudian digantikan lagi iya-nya kepada alif karena sebelumnya ada fathah, harakat fathah menjadi Qur'an, seperti itu, ya. Qur'aun menjadi Qur'ayun. Kemudian iya-nya digantikan lagi kepada alif jadi Qur'an. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang terletak setelah kasroh, kir'iun menjadi kir'iyun. Nah, kemudian contoh yang terletak setelah domah, qur'un menjadi qur'uyun. Ya. Nah, mungkin itu, ya. Jika hamzah yang keduanya itu berada di akhir kalimat, ya, maka harus digantikan kepada ya. Kemudian penjelasan dari wa a'ummu wa nahwuhu wajhaini pisanihi itu untuk lafaz wa a'ummu wa nahwuhu wajhaini pisanihi itu menjelaskan bahwa lafaz a'ummu dan yang serupa dengan lafaz a'ummu, maksudnya itu jika lafaz a'ummu yang mana a'ummu itu adalah fi'il mudhari, ya,
fiil mudhari, dan hamzah yang pertamanya itu adalah hamzah mudharaah mutakalim wahdah. Nah, jika ada lafaz yang serupa dengan a'ummu, hamzah yang pertamanya itu adalah hamzah mudharaah mutakalim wahdah, maka pembacaannya bisa dua, bisa diibdal ya, digantikan hamzahnya pada wawu atau iya ya. Jadi a'ummu bisa awummu, kalau a'innu bisa ayinnu. Nah, bisa diibdal dan bisa tetapkan hamzahnya ya, tidak diibdal, bisa a'ummu bisa awummu. Nah, kalau a'innu bisa ayinnu dan bisa ditetapkan hamzahnya tetap a'innu gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari bait yang keempat ya. Yang ketiga, mohon maaf, bait yang ketiga. Bisa diambil kesimpulan dari awal sampai yang ketiga bahwa hamzah yang kedua jika dipatahkan ya dan terletak setelah dhammah atau fathah, maka harus digantikan kepada wawu. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, namun jika hamzah yang keduanya itu dikasrohkan ya, dipatahkan dan terletak setelah kasroh, itu wajib digantikannya kepada iya ya gitu. Jadi untuk yang pertama hamzah yang kedua dipatahkan, jika terletak setelah dhammah atau fathah wajib digantikan kepada wawu. Jika terletaknya setelah kasroh wajib digantikan kepada iya. Nah, kemudian yang kedua, jika hamzahnya itu dikasrohkan ya, itu secara mutlak harus digantikan kepada iya ya. Maksudnya mutlak itu sebelumnya itu bisa dhammah, fathah atau kasroh ya. Nah, kemudian jika hamzah yang keduanya itu didomahkan ya, maka sama secara mutlak harus digantikan kepada wawu ya, digantikan kepada wawu. Nah, itu pun malam yakun lafdon atam, jika hamzah yang kedua yang didomahkannya itu tidak terletak di akhir kalimat. Jika terletak di akhir kalimat, itu wajib digantikannya kepada iya ya. Kemudian jika ada dua hamzah ya dalam satu kalimat, kemudian hamzah yang pertamanya itu adalah hamzah mudharaah mutakalim wahdah, maka pembacaannya bisa dua, bisa diibdal atau ditetapkan ya. Contohnya a'ummu bisa diibdal jadi awummu, a'innu bisa ayinnu, dan bisa ditetapkan hamzahnya. Nah, mungkin itu kesimpulan dari 3 bait yang barusan kita bahas. Cukup lah. Mungkin cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Yai, dan tak lupa kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dan kita akhiri kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.